Beberapa bulan lalu, tim Indonesiaku sempat berjibaku di sungai Jakarta yang lain. Bukan mencari logam atau cacing, tapi menangkap ikan sapu-sapu yang waktu itu mendadak jadi perbincangan ramai di mana-mana. Kami sempat menyusuri Ciliwung untuk melihat langsung invasi ikan sapu-sapu yang katanya menyapu habis keanekaragaman hayati sungai legendaris ini, bahkan mengancam struktur sungai. Kalau ada satu aja yang punah gitu misalnya spesies itu, rantai makanan bisa putus. Kalau rantai makanan udah putus, tinggal nunggu waktu aja buat nunggu kepunahan hewan-hewan yang lain. Makanya di situ bahayanya. Keberadaan ikan ini yang melimpah ternyata justru jadi sumber ekonomi bagi sebagian warga, salah satunya Fitria Jin. Bekas buruh pabrik ini sudah hampir 20 tahun menggantungkan hidup dari ikan sapu-sapu. Peralatannya sederhana, hanya ban bekas sebagai alat transportasi dan jaring untuk menangkap ikan. Dari jembatan gantung Pasar Minggu, Fitria cukup menyusuri sampai Kalibata untuk hasil yang terbilang melimpah. Nyaris setiap hari, ia berjibaku di antara arus selama 5 jam. Ia hanya berhenti ketika sungai meluap atau banjir. Bapak nih kalau nyari ikan sapu-sapu tiap hari nggak ada pelanggan gitu Pak yang beli siapa dan gimana? Biasanya kalau beli itu buat apa sih? Saya sih untuk dengan bakso Oh, bakso. katanya. Berarti pembeli Bapak khusus yang buat bakso gitu. Bapak pernah makan nggak Pak bakso dari ikan sapu-sapu? Sering Oh ya sering. Taunya itu dari ikan sapu-sapu gimana Pak? yang kasih itu bandar ya, yang ngedilingnya ikannya Oh, dari saya. terus suka bagi-bagi gitu, Iya, jajalin, jajalin, suruh nyobain gitu. cobain dia. Rasa Kalau menurut Bapak rasanya gimana Pak? sama aja sih. Sama aja. Malah lebih enak, lebih gurih. Oh iya. Iya. Kalau daging ikan sapu-sapunya pernah nggak Pak makan? Sering juga. Masak di rumah gitu? Iya, sering juga. Rasanya gimana Pak? Ya, kayaknya kayak ikan-ikan biasa aja. Ikan biasa Uh-huh. aja. Selama ini banyak yang tidak sadar sudah ikut mencicipi daging ikan yang dianggap hama ini. Tersembunyi di dalam bakso yang mungkin dijual keliling Jakarta. Ternyata ini mungkin karena ada rantai besinya juga ya. Jadi itu sebenarnya berat banget pas ngelempar tuh. Jadinya nggak kelempar, maksudnya kelempar tapi jarinya nggak kebuka gitu. Jadi nggak bisa dipakai buat ngambil ikan gitu. Selain dagingnya, telur ikan sapu-sapu juga jadi komoditas tersendiri. Banyak pemancing memburunya sebagai umpan. Berbeda dari ikan sungai lain yang bertelur di tanaman air, ikan sapu-sapu justru membuat sarang berupa lubang di tebing sungai. Hanya dalam 3-10 hari, ribuan telurnya bisa menetas. Itulah yang membuat ikan ini begitu cepat berkembang. Aku nggak nemu ya apa lubangnya. Kayak tanah biasa aja sih. Iya. Pak ini apa ya? Kayaknya nih di bawah nih kayak ada cekungan gitu. Ini bukan kita ada Bapak dicek nih di sini nih. Nah, Ini iya. lubangnya. Tinggal masukin aja tangannya, Mbak. Oh iya, ini tapi benar lubang telur ikan sapu-sapu kan Pak, bukan Iya, lubang iya, iya, telur atau betul, apa kan kali gini biasanya banyak hewan-hewan juga. Banyak juga, tapi itu orang lubang dia, Mbak. Lubang sapu-sapu ya. Lubangnya dia ya. Nah, Nah ini kayaknya ada telurnya nih Pak. Saya Iya. pegang tuh kayak teksturnya sama sih juga ya. Wah. Wah, iya. banyak ya Pak ya, ini sekali bertelur sebanyak ini. Iya. Ini Bapak ambil juga berarti buat dijual nih Pak. Iya, memang itu yang diambil. Ya nih Pak, Oke, siap. buat dijual lagi nanti ya. Hari itu, meski arus deras dan cuaca kurang bersahabat, Fitria Jin tetap berhasil membawa pulang 10 kg ikan sapu-sapu. Hasil tangkapan langsung dikerok untuk memisahkan daging dari kulit dan tulangnya yang tebal. Dari setiap 10 kg, setelah dipotong upah kerok, Fitria Jin bisa mengantongi sekitar Rp180.000. Tapi di balik berkah ekonomi ini, keberadaan ikan sapu-sapu justru membahayakan Ciliwung.
Arif, pegiat lingkungan asal Lenteng Agung, dulu sering menemukan ikan baung di sungai ini. Tapi seiring meledaknya populasi sapu-sapu, ikan lain semakin jarang ia temui karena sapu-sapu rakus memakan lumut dan alga yang jadi sumber pakan ikan lain, bahkan ikut memangsa telur ikan-ikan endemik. Dominasi ikan sapu-sapu terlihat jelas. Dalam sekali tebar jala, ikan sapu-sapu yang tersangkut bisa mencapai 40 ekor. Sebaliknya, ikan endemik seperti baung dan keting sekali tebar pun belum tentu dapat. Saya karena memang tujuannya untuk memusnahkan, kalau saya dapat saya pasti musnahkan. Contohnya kayak gini. Iya. Biasanya untuk memusnahkan sapu-sapu biar secara cepat gitu dan paling manusiawi menurut saya adalah dipatahin kayak gini. Oh my god, dipatahin tuh berarti mati dong Langsung dia instan. mati, Nah, instan. di sini bisa kelihatan dia sapu-sapu perempuan ini, sapu-sapu betina, mohon maaf. Di sini kelihatan ada telurnya. Ini sapu-sapu yang siap untuk bertelur. Ya saya kalau misalnya sapu-sapunya saya dapat kayak 2, 3 kayak sekarang itu biasanya saya patahin. Tapi memang kalau banyak ya, kalau kayak sekali dapat pernah 30, kan capek ya matiin satu-satu. Palingan itu saya pendem aja di tanah, kadang itu atau enggak saya taruh plastik gitu kan. Ikan sapu-sapu awalnya diimpor dari sungai Amazon untuk membersihkan akuarium. Tapi setelah ukurannya tumbuh sampai setengah meter, banyak yang membuangnya ke sungai dengan alasan supaya ikannya tetap hidup. Dari sanalah invasi ini bermula dan tanpa predator alami di Ciliwung, populasinya tumbuh tak terkendali. Itu sebabnya Arif secara rutin mengendalikan populasinya secara langsung. Nah ini ada nggak sih yang lubang tempat ikan sapu-sapu bertelur yang kelihatan gitu? Ada nih. Kalau misalnya lu lihat di situ ada lubangnya. Oh yang lubang ini? Lubang yang di darat itu lubang sapu-sapu. Oh lubang sapu-sapu. Nah, jadi sapu-sapu bikin lubang itu pas lagi banjir, air naik. Di saat air turun, akhirnya lubangnya kering. Dalam satu kali pemijahan, ikan sapu-sapu bisa menghasilkan 1.000 hingga lebih dari 3.000 telur. Dan berbeda dari ikan kebanyakan, sapu-sapu tidak mengenal musim bertelur. Selama kondisi air memungkinkan, pemijahan bisa terjadi berulang kali sepanjang tahun. Kalau udah dapat telur kayak gini, buangnya kemana? Ah, ini kan telur udah dibuahi. Udah Gitu kan. dibuahi. Jadi kita nggak boleh langsung buang ke air lagi, nanti dia menetas. Jadi kita langsung buang ke darat aja ya. Buang ke darat aja. Tapi sebelum buang harus ada ritualnya. Gimana tuh? Sambil buang sambil ngomong yuh gitu ya. Oke. Ya udah deh. 1, 2, 3. Yuh. Yuh. Iya terapi gratis ya weh. Tisu itu mobil tisu dulu. Jadi ini ternyata setelah sejam lebih tadi saya nyari ikan sapu-sapu sama Bang Arif, ternyata saya digigit lintah. Dia tuh lihat tuh, lintahnya gede banget. Mau kuat itu. Tadi sebenarnya pas nyari-nyari tuh udah sadar kayak ada yang gigit, tapi yang cuek aja ternyata gede banget, tapi nggak sakit sih. Keberadaan lintah memang tidak otomatis jadi tanda air tercemar. Tapi dalam kajian ekologi perairan, lintah bisa jadi sinyal awal bahwa kualitas air mulai menurun dan ekosistem terganggu. Di balik gedung pencakar langit dan kemacetan Jakarta, mengalir kali-kali yang mungkin tak pernah kita lirik. Tapi bagi Ipung, Uriman, Alipah, dan Jin Fitria, kali itu adalah dapur, adalah kantor, adalah masa depan anak-anak mereka.